judul analisis dinamisme predator. Ini dengan efektif, alih, dan penanganan kelompok massa. Untuk isi dan pembahasannya, di sini kami ada pendahuluan, model pembahasan, hasil dan pembahasan, dan juga penutup. Nah, untuk anggota kelompok, ini ada Mas Agung Setio Aji dengan NIM 34, dan teman saya Nurul Firdaus dengan NIM 041, dan ada Muhammad Alfian Pratama dengan NIM 032, dan saya sendiri Nabilatul Aini dengan NIM 038, dan juga Nurlela Indah Paramadja dengan NIM 053. Ini untuk pendahuluannya. Interaksi predator mangsa adalah fenomena penting dalam ekologi yang dikaji melalui model matematika. Model logika Volterra menjadi dasar analisis, namun kurang realistis dalam menangkap fenomena biologi spesifik. Penelitian ini menggabungkan efek Ale, populasi kecil rentan terhadap kepunahan, dan pertahanan kelompok strategi mangsa untuk mengurangi risiko pemangsa. Untuk model pembahasan, penelitian ini mengembangkan model interaksi predator mangsa dengan memasukkan efek Ale pada mangsa dan mekanisme pertahanan kelompok. Dua aspek ekologis penting yang mempengaruhi dinamika populasi. Model ini menggabungkan respon fungsional Holling tipe 4 untuk menggambarkan pertahanan kelompok seperti dalam model oleh 25. Dengan efek alih dari model oleh 21, modifikasi ini menciptakan model yang lebih realistis secara ekologis karena mampu mempresentasikan risiko pemangsaan yang lebih rendah pada kelompok mangsa yang lebih besar sambil mempertimbangkan pengaruh populasi kecil melalui efek alih. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil untuk skenario pertama yaitu ditemukan parameter laju konversi pemasangan atau C rendah. Ini berarti predator lebih sulit mengubah mangsa menjadi peningkatan populasi predator. Yang kedua, kondisi ini mencerminkan lingkungan dengan efisiensi predasi rendah. Dan ditemukan grafik. Yang pertama, dinamika populasi dibagi menjadi dua, yaitu populasi mangsa atau N mendekati nilai keseimbangan stabil. Dan yang kedua, populasi predator atau P menurunkan hingga mencapai kepunahan stabil di 0. Kemudian diagram fase, yaitu sistem cenderung menuju titik keseimbangan mangsa saja, yaitu predator punah E1 sama dengan N kali 0, E1 sama dengan N kuadrat, 0, E1 sama dengan N kali 0. Interferensi dengan C sama dengan 0,1, predator tidak mampu bertahan karena tingkat konversi predasi rendah. Mangsa bertahan dan berkembang hingga mencapai keseimbangan. Untuk hasil skenario 2 atau C sama dengan 0,3. Ditemukan parameter 1 laju konversi pemangsaan atau C sedang. Efisiensi predator meningkat dibandingkan skenario 1. Yang kedua, mencerminkan lingkungan dengan predator lebih kompetitif. Dan ditemukan grafik dinamika populasi, yaitu populasi mangsa atau N dan predator, dan populasi predator atau P stabil di suatu nilai tertentu. Kemudian diagram fase, sistem menuju titik keseimbangan, koeksistensi E5 sama dengan N kali P kali E5 sama dengan N kuadrat P kuadrat E5 N kali P di mana mangsa dan predator hidup bersama secara stabil. Kemudian interpretasi dengan C 0,3, predator cukup efisien untuk mempertahankan populasinya, tetapi tidak terlalu dominan untuk menyebabkan kepunahan mangsa. Mangsa dan predator mencapai koeksistensi stabil. Dan untuk hasil skenario 3, dengan C sama dengan 0,4, ditemukan parameter yaitu laju konversi pemangsaan C tinggi. Predator menjadi sangat efisien
dalam mengubah mangsa menjadi peningkatan populasi, mencerminkan lingkungan dengan tekanan predasi tinggi, dan ditemukan grafik dinamika populasi mangsa atau N dan predator P tidak stabil pada titik tertentu. Kedua, yang terjadi osilasi periodik atau limit cycle antara mangsa dan predator. Dan diagram fasenya, sistem menunjukkan pola limit cycle atau populasi mangsa dan predator berfluktuasi secara siklus dalam jangka panjang. Dan interpretasinya dengan C 0,4, predator sangat efisien sehingga dapat menekan populasi mangsa secara signifikan, tetapi tidak menyebabkan kepunahan total. Yang kedua, sistem menunjukkan stabilitas siklik, mencerminkan dinamika populasi alami di mana mangsa dan predator saling mempengaruhi secara periodik. Yang pertama, efek Ale. Efek Ale lemah atau H kurang dari W memastikan populasi mangsa tidak punah jika jumlah awal cukup tinggi. Yang kedua, dampak laju konversi triple C atau nilai kecil. Yang pertama, nilai kecil C sama dengan 0,1, yaitu predator tidak cukup efisien, populasi predator punah, dan mangsa stabil. Dan nilai sedang atau C 0,3, predator cukup efisien untuk mempertahankan keberadaan bersama dengan mangsa. Yang ketiga, nilai tinggi atau C 0,4, predator sangat efisien menghasilkan fluktuasi populasi siklis. Yang ketiga, diagram fase. Pola diagram fase berbeda sesuai dengan nilai repulsi, menunjukkan transisi dari titik keseimbangan ke osilasi siklik saat repulsi meningkat. Di sini merupakan program yang sudah kelompok kami buat, yakni program untuk model predatory prey dengan efek Ale dan pertahanan kelompok. Pertama, di sini ada 3 macam simulasi yang berisi beberapa parameter, yakni parameter R di sini merupakan laju pertumbuhan intrinsik mangsa. Yang kedua, K di sini merupakan daya dukung mangsa, kemudian A di sini merupakan tingkat pemangsaan mangsa. Kemudian B merupakan konstanta setengah jenuh pemangsaan, atau bisa dibilang pemangsa ini merasa jenuh untuk melakukan pemangsaan pada prey. Kemudian C di sini merupakan tingkat konversi pemangsaan. Kemudian delta di sini merupakan tingkat kematian predator atau mangsa. Kemudian H merupakan efek Ale dan W merupakan ambang efek Ale. Kemudian di sini ada juga rentang waktu simulasi, yang mana dimulai dari 0 ke 100. Dengan kondisi awal, dengan N di sini merupakan populasi awal mangsa atau prey, kemudian P di sini merupakan predator awal, populasi awal predator atau pemangsa. Kemudian kita menggunakan simulasi numerik menggunakan ODE 45 untuk ketiga skenario yang akan dilaksanakan. Di sini bisa dilihat merupakan untuk mensimulasikan simulasi dari ketiga macam simulasi numerik ini. Kemudian ketika selesai di simulasi numerik, kemudian ada ekstansi hasil, yang mana di sini mencakup N dan P, yang mana N ini merupakan prey dan P merupakan predator. Kemudian masuk ke fungsi ODE. Di
di sini merupakan fungsi yang nilai apa namanya persamaan yang ada di artikel kita masukkan ke sini, di mana DNDT ini merupakan persamaan untuk prey dan DPDT merupakan persamaan untuk predator, yang mana R kali N kemudian dikali dengan 1 kurangi N per K min H per W plus N kemudian dikurangi A kali N dan kali P per B plus N pangkat 2, dan untuk predatornya C kali N kali P per B plus N pangkat 2 kurangi delta kali P. Kemudian untuk mencetak menjadi grafik-grafik yang ada di output nanti, dibuat beberapa grafik untuk dinamika populasi untuk skenario 1 sampai 3, dan juga dibuat juga potret fase untuk skenario 1 sampai 3. Berikut ini merupakan hasil running untuk program yang sudah kita buat. Ini. Nah, ini merupakan hasil dari program yang sudah kelompok kami buat, yang mana berisi grafik-grafik dari ketiga skenario dan fase skenario 1 sampai 3. Sudah dijelaskan tadi bahwa di sini untuk yang pertama dari predator itu punah, mengalami penurunan dan punah. Lain halnya dengan mangsa atau prey, ini cukup stabil dan tidak punah. Kemudian untuk skenario 2, untuk prey dan predator di sini sama-sama berimbang tapi belum cukup stabil, yang mana masih belum sama untuk populasinya. Untuk yang ketiga, di sini cukup stabil dan masing-masing prey di sini mengalami peningkatan dan penurunan stabil. Ini merupakan hasil dari output yang telah kami buat dari program. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan ke kesimpulan. Baik, yang terakhir kesimpulan, nilai C3 sangat mempengaruhi dinamika populasi. Laju konversi rendah mendukung kelangsungan hidup mangsa tapi menyebabkan kepunaan predator. Laju konversi sedang memungkinkan koeksistensi yang stabil. Laju konversi tinggi menghasilkan fluktuasi populasi yang dinamis dan siklis. Model ini mencerminkan ekosistem realistis di mana predator dan mangsa saling memengaruhi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.